Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilman Fauzan dengan NIM 2203900. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek studi independen saya yang berjudul Studi Komparatif Model Regresi Machine Learning berbasis deskriptor komposisi untuk prediksi suhu kritis superkonduktor, di mana proyek ini saya ikuti melalui program Coding Camp powered by DBS Foundation 2025. Baik, kita mulai dari latar belakang. Penelitian superkonduktor menghadapi tantangan riset, yaitu penemuan superkonduktor baru dengan suhu kritis tinggi yang kompleks dan memakan banyak sumber daya serta waktu. Pendekatan tradisional memiliki keterbatasan, yang mendorong kebutuhan akan strategi yang lebih cerdas dan cepat dalam penemuan material. Disinilah machine learning muncul sebagai paradigma revolusioner dalam fisika material. Machine learning menawarkan kapabilitas untuk mempercepat proses penemuan material baru melalui analisis data kompleks, identifikasi pola tersembunyi, dan prediksi sifat material. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskan beberapa rumusan masalah penelitian. 1. Apakah model regresi dapat memprediksi suhu kritis superkonduktor secara akurat hanya dengan deskriptor komposisi? Kedua, bagaimana perbandingan model regresi random forest dan GBM dalam prediksi suhu kritis superkonduktor dan mana yang lebih unggul? Yang ketiga, bagaimana implikasi dari akurasi prediksi modular machine learning ini terhadap pengembangan metodologi data-driven dalam upaya percepatan penemuan superkonduktor baru melalui screening in silico. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui model regresi machine learning dapat memprediksi suhu kritis superkonduktor secara akurat hanya dengan deskriptor komposisi. Kedua, untuk membandingkan model regresi random forest dan GBM dalam memprediksi suhu kritis superkonduktor dan menganalisis mana yang lebih unggul. Yang ketiga, untuk mengetahui implikasi dari akurasi prediksi model machine learning ini terhadap pengembangan metodologi data-driven dalam upaya percepatan penemuan superkonduktor baru melalui screening in silico. Selanjutnya adalah landasan teori yang mendasari penelitian ini. Superkonduktor merupakan material tanpa hambatan listrik di bawah suhu kritis dan menunjukkan efek Meissner. Efek Meissner adalah sifat khas dari superkonduktor yang menolak medan magnet dari bagian dalamnya saat material tersebut menjadi superkonduktor. Fenomena superkonduktivitas ini dijelaskan dalam teori BTS atau Bardan-Cooper-Schiffer yang melibatkan pembentukan pasangan Cooper. Penting juga untuk dipahami bahwa suhu kritis adalah parameter fundamental kinerja dalam superkonduktor. Machine learning telah muncul sebagai paradigma yang mempercepat penemuan material baru melalui kemampuannya dalam menganalisis data yang kompleks dan prediksi sifat material. Dalam penelitian ini, kita memanfaatkan model regresi machine learning yang digunakan untuk memodelkan hubungan kompleks antara fitur-fitur material, dalam hal ini deskriptor komposisi, dengan target prediksi kita, yaitu suhu kritis, serta untuk mengidentifikasi pola non-linear yang mungkin ada dalam data tersebut. Selanjutnya, metode penelitian yang saya lakukan secara garis besar, alur penelitian dapat dilihat dalam flowchart berikut, dimulai dari akuisisi data, rekayasa fitur dan peran pemrosesan, data splitting, pembangunan model dan hiperparameter tuning, pelatihan optimasi model, lalu evaluasi. Jika hasil belum optimal, maka proses tuning dan pelatihan akan diulang. Namun, jika sudah optimal, maka akan dilanjutkan dengan analisis data dan selesai. Penelitian ini merupakan studi komparatif kuantitatif menggunakan dataset yang diambil dari website Kaggle yang terdiri dari 2126 entry superkonduktor unik dan fitur parameter kimia dan fisika dari superkonduktor seperti massa atom, kapasitas panas, jari-jari atom, dan lain-lain. Dilakukan rekayasa fitur menggunakan MapMiner untuk mengubah informasi kimia menjadi representasi numerik dengan ekstraksi nabilis statistik, yaitu rata-rata deviasi, ada standar deviasi, ada minimal, ada jumlah maksimal, dan ada range atau rentang. Kemudian dilakukan pemrosesan data yang meliputi penanganan missing values, penanganan data duplikat, dan normalisasi data menggunakan standar scalar. Kemudian data dibagi menjadi data training dan data testing dengan rasio 80:20. Tahapan selanjutnya yaitu pembangunan model, di mana dalam penelitian ini menggunakan dua model regresi, yaitu random forest regressor dan light GBM regressor dengan bantuan pustaka scikit-tron. Setelah model dibangun, kemudian akan dioptimasi atau hyperparameter tuning dengan metode randomized search GP. Kemudian kinerja model akan dievaluasi menggunakan 3 metrik kuantitatif,
yaitu mean absolute error, ground mean squared error, dan koefisien determinasi atau R kuadrat score. Untuk lingkungan dan alat komputasi yang saya gunakan, menggunakan bahasa pemrograman Python dengan pustaka utama Pandas, NumPy, Scikit-learn, Mathminer, Matplotlib, dan Sequon, dan menggunakan Google Colaboratory. Selanjutnya, kita masuk ke bagian hasil penelitian. Disajikan ringkasan komparatif dari evaluasi model. Untuk model LaGBM diperoleh MAE 12,46 Kelvin, RMSE 17,03 Kelvin, dan R kuadrat 0,686. Sedangkan untuk Random Forest diperoleh MAE 12,62 Kelvin, RMSE 17,21 Kelvin, dan R kuadrat 0,680. Dari hasil tersebut, kita dapat melakukan pembahasan. Yang pertama, mengenai analisis kinerja model. Kapabilitas prediksi model Random Forest dan LaGBM menunjukkan kemampuan untuk memprediksi suhu kritis superkonduktor dari deskriptor komposisi dengan tingkat akurasi yang menjanjikan. Secara umum, model LaGBM mencatatkan kinerja yang lebih optimal dan lebih unggul dibandingkan Random Forest. Nilai MAE yang berada di sekitar 12-13 Kelvin mengindikasikan bahwa rata-rata deviasi prediksi dari nilai aktual berada dalam rentang tersebut, yang merupakan suatu tingkat akurasi yang memadai untuk tahap screening awal material. Selanjutnya, mengenai atribusi model unggul dan validasi hipotesis, keunggulan LaGBM dapat diatribusikan pada karakteristik intrinsik algoritmanya sebagai implementasi dari gradient boosting machines. LaGBM dikenal efisien karena komputasi dan efektif secara prediktif untuk data tabular dan seringkali melampaui algoritma bagging seperti Random Forest. Hal ini karena LaGBM membangun model secara sekuensial, di mana setiap pohon keputusan baru secara iteratif mengoreksi kesalahan prediksi dari pohon sebelumnya, memungkinkan penangkapan pola non-linier yang lebih kompleks dalam data. Temuan ini secara konsisten memvalidasi hipotesis penelitian bahwa model berbasis ensemble mampu memprediksi suhu kritis dengan akurasi tinggi dan menangkap hubungan kompleks dalam data. Selanjutnya, dalam konteks ilmiah dan aplikasi penelitian, performa prediktif yang dicapai dalam penelitian ini sejalan dengan atau bahkan melampaui beberapa penelitian sebelumnya yang telah menunjukkan efektivitas machine learning dalam prediksi sifat material. Akurasi yang konsisten dan tinggi ini juga menegaskan kekuatan deskriptor komposisi dalam merepresentasikan informasi fundamental yang esensial bagi properti superkonduktivitas. Implikasi pentingnya adalah kemampuan memprediksi suhu kritis secara akurat murni dari komposisi kimia dapat secara drastis mempercepat proses identifikasi kandidat material baru yang potensial. Sehingga penelitian ini merepresentasikan kontribusi krusial dalam pengembangan metodologi prediktif berbasis data untuk inovasi material, khususnya dalam konteks identifikasi superkonduktor bersuhu tinggi. Berdasarkan hasil dan pembahasan tersebut, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, model regresi machine learning berbasis ensemble yaitu Random Forest dan LaGBM terbukti mampu memprediksi suhu kritis superkonduktor secara akurat hanya berdasarkan deskriptor komposisi material dan divalidasi oleh metrik evaluasi pada data testing. Yang kedua, dalam perbandingan kinerja, LaGBM menunjukkan keunggulan dibandingkan Random Forest dengan mencapai MAE 12,46 Kelvin, RMSE 17,03 Kelvin, dan R kuadrat 0,686. Akurasi prediktif model ini memiliki implikasi signifikan bagi pengembangan metodologi data-driven dalam bidang fisika material dan berpotensi mempercepat penemuan superkonduktor baru secara lebih efisien data arah melalui screening in silico. Terakhir, beberapa saran untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi kombinasi deskriptor komposisi dengan fitur struktural seperti informasi grup ruang, celah pita, atau keberatan elektronik untuk meningkatkan akurasi dan interpretasi fisis. Mengeksplorasi algoritma yang lebih canggih seperti graph neural networks yang dapat mengungkap pola kompleks yang lebih dalam. Selanjutnya, mengimplementasikan teknik uncertainty quantification untuk memberikan estimasi kepercayaan pada prediksi yang krusial untuk pengambilan keputusan eksperimental. Dan terakhir, memberikan validasi kandidat material hasil prediksi secara eksperimental untuk menjembatani kesenjangan antara prediksi in silico dan verifikasi empiris. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.